Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok Maudi Ayunda akan mempresentasikan materi teks cerita inspiratif. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri satu persatu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Rashid Anah Prasetyo, nomor absen 23. Perkenalkan, nama saya Arifin Nurisan, absen 5. Perkenalkan, nama saya Cantia Hirmala, absen 8. Perkenalkan, nama saya Diajeng Putri Suherman, absen 11. Perkenalkan, nama saya Emilia Ferinza, nomor presensi 15. Perkenalkan, nama saya Faiza Atia Ramadanti, nomor presensi 16. Perkenalkan, nama saya Hidar Fatanabil Rifat, absen 18. Perkenalkan, saya Cindy Dwi Fajarianto, nomor absen 28. Daftar isi. Sebelum kita masuk ke penjelasannya, di sini saya akan menunjukkan daftar isi dari PPT yang kami susun. Yang pertama ada pengertian teks inspiratif, kemudian tujuan teks inspiratif, kemudian ciri-ciri teks inspiratif, struktur teks inspiratif, untuk unsur kebahasaan, langkah-langkah menulis teks inspiratif, dan yang terakhir yaitu hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis teks inspiratif. Teks inspiratif. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian teks cerita inspiratif. Jadi teks cerita inspiratif adalah teks yang berisi kisah-kisah perjuangan hidup seseorang yang berpengaruh terhadap orang lain sehingga mereka mengikutinya. Selanjutnya, yaitu tujuan dari teks cerita inspiratif. Berdasarkan pengertian mengenai teks cerita inspiratif, tentunya kita bisa tahu teks ini ditulis bertujuan memberi inspirasi kebaikan kepada banyak orang dan memberi kesan yang mendalam. Nah, setelah memahami pengertian dan tujuan teks cerita inspiratif, mari kita move ke materi selanjutnya, yaitu ciri-ciri dari teks cerita inspiratif. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri teks inspiratif. Ciri-ciri teks ini menjadi 5 bagian. Yang pertama, cerita inspiratif memiliki tema yang dapat dikisah yang menarik. Kedua, selain teks cerita inspiratif memiliki alur cerita yang membuat kita dapat memahami pesan yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga, cerita inspiratif bertujuan memberi inspirasi kebaikan kepada banyak orang. Yang keempat, kisah inspiratif yang baik dapat mengunggah perasaan, memberi kesan yang mendalam bagi pembaca. Dan yang terakhir, cerita inspiratif adalah teks yang menginspirasi seseorang berbuat lebih baik, lebih peduli, dan lebih berempati kepada orang lain. Struktur teks inspiratif. Teks inspiratif memiliki 5 struktur. Yang pertama yaitu orientasi. Orientasi adalah pengantar cerita. Struktur ini berisikan pembuka cerita yang mengenalkan tokoh. Yang kedua yaitu perumitan masalah. Pada bagian ini berisi kisah tokoh dan peristiwa yang akan menghantarkan pembaca ke bagian puncak cerita atau konflik. Yang ketiga yaitu komplikasi. Komplikasi merupakan inti cerita. Pada bagian ini diceritakan kisah menjadi inspirasi. Tokoh menceritakan bagaimana dirinya melewati rintangan tersebut. Yang keempat yaitu resolusi. Resolusi adalah peristiwa yang menyadarkan tokoh tentang kebaikan. Masalah yang terdapat pada cerita sudah terselesaikan. Yang kelima yaitu koda. Koda merupakan penutup cerita. Pada bagian ini berisi kesimpulan dan pesan moral. Ya, selanjutnya kita masuk ke materi kaidah kebahasaan teks cerita inspiratif. Yang pertama yaitu menggunakan kata keterangan. Kata keterangan dibagi menjadi 4, yaitu keterangan cara, biasanya ditandai kata dengan dan secara. Kemudian keterangan tempat, bisa menggunakan kata di, ke, dari, dan masih banyak lagi. Kemudian keterangan waktu, contoh katanya yaitu pada, kemarin, besok, lusa, dan lain-lain. Yang terakhir keterangan tujuan, contoh katanya untuk, supaya, agar, dan lain-lain. Yang kedua menggunakan kata hubung intra kalimat dan antar kalimat atau konjungsi. Konjungsi yang menyatakan pertentangan, contohnya biarpun demikian, meskipun, walaupun, dan lain-lain. Konjungsi yang menguatkan keadaan,
contohnya malahan, bahkan, dan lain-lain. Konjungsi yang menyarankan akibat, contohnya oleh karena itu, oleh sebab itu, karenanya, dan lain-lain. Yang terakhir menggunakan kalimat majemuk setara dan bertingkat. Majemuk setara adalah kalimat majemuk yang terdiri atas beberapa kalimat yang setara atau sederajat kedudukannya. Contoh, dia terjatuh di danau dan koran dagangannya berantakan. Kata dan pada kalimat tadi menunjukkan majemuk setara. Majemuk bertingkat adalah kalimat yang terjadi dari beberapa kalimat tunggal yang kedudukannya tidak setara atau sederajat. Contoh, akan tetapi dia sadar bahwa dia tidak mungkin seperti Tina. Kata bahwa pada kalimat tadi menunjukkan majemuk bertingkat. Selanjutnya terdapat langkah-langkah membuat teks inspiratif. Terdapat 5 langkah dalam membuat teks inspiratif. Yang pertama, melakukan penentuan tema. Yang kedua, melakukan pembuatan perincian dari susunan maupun kerangka. Yang ketiga, melakukan pengumpulan dari data dan juga informasi. Yang keempat, melakukan pengembangan dari tulisan yang telah dilakukan. Dan yang terakhir adalah melakukan perhatikan dari struktur, kebahasaan teks hingga cerita inspiratif. Lalu, terdapat hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis teks inspiratif. Terdapat 4 hal. Yang pertama, rumuskan pesan moral yang akan disampaikan melalui cerita. Yang kedua, gunakan bahasa yang mudah dipahami. Yang ketiga, tentukan karakter tokoh yang mampu menginspirasi pembaca. Yang keempat, libatkan emosi tetapi tidak berlebihan. Oke, selanjutnya di sini sudah ada contoh teks cerita inspiratif. Dan karena tadi sudah dijelaskan mengenai struktur teks inspiratif, ada 5 yaitu orientasi, perumitan peristiwa, komplikasi, resolusi, dan yang terakhir koda. Kali ini kita akan coba menelaah struktur dari contoh teks yang sudah disediakan. Mulai dari yang pertama yaitu orientasi. Karena orientasi itu artinya pengantar cerita, bisa juga disebut pembuka, jadi sudah pasti struktur ini berada di bagian awal cerita. Resolusi berisi pengenalan tokoh dan pada teks ini ditandai dengan pengenalan tokoh bernama Jordan beserta kegemarannya. Perumitan peristiwa. Bagian ini berisi kisah tokoh dan peristiwa yang akan menghantarkan pembaca ke puncak cerita atau konflik. Nah, di sini bisa dilihat Jordan ditolak saat mengikuti seleksi tim basket dikarenakan badannya yang terlalu pendek dan dinilai kurang mahir. Itu merupakan bagian perumitan peristiwa. Selanjutnya yaitu komplikasi. Komplikasi merupakan inti cerita. Pada bagian ini diceritakan kisah yang menjadi inspirasi. Akan dijelaskan bagaimana sang tokoh melewati rintangan tersebut. Dilihat dari contoh teksnya, Jordan yang awalnya sedih tertolak seleksi, ia tidak menyerah, melainkan berlatih semakin giat setiap hari, sehingga 2 tahun kemudian ia mengikuti seleksi lagi dan diterima. Setelah komplikasi ada resolusi. Pada struktur ini, masalah yang terdapat pada cerita sudah terselesaikan. Pada teks diceritakan Jordan yang membuktikan kerja kerasnya dan sudah sukses menjadi pemain basket yang mengesankan. Jadi setelah dia ditolak, ia berarti semakin giat dan akhirnya sekarang menjadi pemain basket yang mengesankan. Itu merupakan bagian resolusi. Terakhir yaitu koda. Koda merupakan penutupan dari teks. Oleh karena itu, struktur ini berada di bagian paling akhir teks inspiratif, berisi kesimpulan dan juga pesan moral yang dapat para pembaca petik melalui cerita ini. Sekian presentasi dari kelompok Mauludi Ayunda tentang teks cerita inspiratif. Apabila ada salah kata maupun sikap, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.